Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari berkabung untuk para termul sepertinya ini masih akan berjalan agak panjang, karena permasalahannya baru dimulai nih. Ini belum tahu kita nanti 1-2 minggu atau 3 minggu ke depan akan seperti apa. Cuman sekarang sekali lagi saya katakan para termul ini sudah terbagi kekuatannya itu, karena sudah mulai harus memfokuskan diri terhadap permasalahan yang menimpa diri mereka masing-masing. Yang saya maksud adalah somasi dari Demokrat dan Roy Suryo. Nah, sejauh ini ya saya tidak atau belum melihat adanya bantuan dari Jokowi. Padahal secara terbuka mereka para termul ini bolak-balik ke Solo tuh ya, atau ya bolak-balik lah bolak dan balik atau balik dan bolak ya ke Solo itu menemui Pak Jokowi. Dalam pengertian mereka itu secara terbuka menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu memiliki ikatan dengan Pak Jokowi. Nah, itu juga kan atas nama YouTuber Nusantara juga sama, mereka suka berkumpul begitu ya, dan punya opening yang sama lah. Itu juga menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu satu serikat begitu, satu gerombolan lah kalau kita bahasakan ya dengan bahasa yang agak nyentrik sedikit. Nah, kemudian kan selama ini diam tuh, dan pada akhirnya beberapa orang itu melakukan tindakan sama sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu melaporkan mereka ke kepolisian. Dan seharusnya kalau Roy Suryo itu menjadi tersangka, para YouTuber Nusantara ini yang dilaporkan ya seharusnya itu lebih mudah lagi jadi tersangkanya, karena mudah untuk melihat bagaimana mereka itu menyebarkan hoaxnya. Kemudian membuat gambar-gambar AI itu ya, artificial intelligence, yang tidak ada kenyataannya. Itu mereka perbuatan sehari-harinya seperti itu. Nah, yang mana ini jelek sekali lagi kalau saya katakan ya, dari sudut pandang warga negara yang memakai hak konstitusionalnya. Cuman karena Jokowi yang pertama kali memulai, ya ini harus ada yang melawan. Nah, jadilah sekarang kan seperti Agri Fanani ya, kemudian kemarin tuh ada istrinya dari Pak Budi itu ya, bukan Budiso itu Budi siapa namanya itu dari Pak Budi yang ada di Unpacking Indonesia. Kemudian kalau tidak salah ya diantaranya Mosato juga kena di somasi, dan yang lain sebagainya. Itu kan harus defending themselves ya, harus mempertahankan diri mereka sendiri. Dan sampai saat ini Jokowi tidak ada kata-kata apapun di dalam membela mereka. Nah, saya menjadi punya sedikit spekulasi dulu bahwa pada akhirnya para termul ini akan dibiarkan ya, karena kalau dibela oleh Jokowi secara frontal begitu, ini tidak akan bagus bagi citra politiknya Pak Jokowi. Tapi kalau tidak dibela itu juga akan buruk, karena pada akhirnya Jokowi ini tidak setia kawan ya yang mana mungkin ini karena mau menuju tahun politik. Ini sepertinya Pak Jokowi sudah mulai fokus di dalam manuver-manuver politiknya lewat partai gajah ya. Itu yang saya lihat tuh. Nah, sebelum kita masuk ya, saya meminta kepada yang menonton untuk sedikit banyaknya likes, untuk yang sudah subscribe, kemudian untuk komentar, karena rasio tonton dan komentarnya masih amat sangat jauh sekali ya. Kemarin video itu ada 50.000 yang menonton, tapi komentarnya itu tidak sampai 1.000. Dan terima kasih untuk yang berkomentar. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan dan memperluas jangkauan channel ini. Ini saya mau membacakan dulu beberapa komentar yang asik untuk dibahas sebelum kita masuk ke dalam videonya ya. Ini ada komentar dari Wing of Winter 888. Tatkala mengomentari video kemarin tentang istrinya Pak Budi itu disomasi oleh Demokrat ya. Jadi kan mereka itu suka memutarbalikkan kata-kata, dan mereka itu suka tidak bercermin playing victim. Dikatakan begini,
Ya emang begitulah mental kacung low IQ. Debat dikit lapor, bikin narasi lapor. Sosial media itu kan sama dengan open market of ideas. Ide yang bagus didukung, ide yang jelek ya pasti gak banyak yang dukung. Cuma di pendukung Pinocchio gak bisa main fair play. Kalau mereka gak suka atau berseberangan pasti main lapor-lapor, ancam-ancam, kayak grup preman. Dasar orang-orang baru punya HP dan kenal internet. Udik, kalau debat sama bule kalau nggak saling setuju ya udah, namanya berdebat emang bukan bertujuan memaksa orang untuk setuju pikiran kita. Kalau debat sama orang Indo pasti deh lu tahu pasti deh lu tahu nggak backingan gue preman pasar pagi, paman gue aparat bla bla bla. Makanya malas debat politik sama orang Indo. Debatin politik internasional pun mereka sama attitude-nya. Gak terima kalah debat, bisa sampai 3 bulan masih posting sakit hatinya dan ngata-ngatain orang WK. Jelek sekali sifatnya deh. Nah itu ya. Itu. Jadi seharusnya dari awal Jokowi ini tidak mempermasalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, kemudian orang-orang yang para termul itu seharusnya dari awal juga tidak bawa-bawa ini kepada permasalahan hukum. Ya demikianlah adanya. Sekarang kan jadi pada main backingan tuh. Kemudian ada satu lagi nih. Kemarin kan si ibu itu merasa dibohongi ya sama Demokrat karena katanya kalau di take down videonya tidak akan disomasi. Ini videonya sudah di take down tapi masih disomasi. Ini ada komentar dari Sus Wahyuni 8809. Katanya seperti ini. Hahaha, lagi dibohongi tentang take down tetap disomasi aja sakit hatinya kayak gitu. Bu, Ibu, bagaimana dengan rakyat Indonesia dibohongi tentang lapangan pekerjaan, SMK, sudah tapi belum, dan lain-lain. Betul itu ya. Itu ibu yang kemarin itu istrinya Pak Budi itu kalau memang dibohongi satu kali saja itu sakit hati, kenapa dibohongi berkali-kali oleh Jokowi dan anaknya, terutama itu yang sekarang sedang menjabat, itu tidak merasa sakit hati. Makanya wajarlah kalau kita masyarakat sakit hati itu ya. Nah terus ada satu lagi nih yang agak nyinyir sama channel ini. Dia berkata seperti ini dari Kak Benny Story. Channel yang hanya menyampaikan cacian, hinaan, tidak punya gagasan dalam sebuah ide. Padahal tahu agama tapi menghina orang. Jadi ini ya wajah agama Islam. Nah ini ada yang balas, Ali Rizky ya. Ini salah satu subscriber terlama saya. Orangnya lucu ini. Maafkan kami Mul jika perkataan kami membuat hatimu gundah gulana, tuh bisa molor. Ya untuk orang yang berkomentar seperti itu jawaban ini cukup ya. Karena orang yang melihat video saya itu tahu saya ini kalau membuat perkara ya dengan argumen begitu ya. Bukan kok malah dijadikan tidak punya argumen. Datangkanlah itu pada channel-channel termul ya. Nah kita akan saksikan sekarang nih Agri Fanani diantaranya dan banyak sekali ya youtuber bukan youtuber ya, termul para relawannya Jokowi begitu ya kita katakan di dalam konferensi pers menanggapi serangan dari Demokrat. Ini sekali lagi saya katakan ya, PDIP ini belum masuk. Gimana kalau PDIP sudah masuk itu ya? akan agak besar lagi goncangannya nih. Ini kita akan saksikan saja dulu. Hal yang sama juga menimpa saya. Jadi di surat somasi yang ditujukan kepada Bang Budi tadi, istrinya, itu tuh nama saya hanya disebut sebagai akan. Nama-nama ini juga akan dilakukan somasi yang sama. Rupanya di somasi juga belum, apalagi terima, tiba-tiba sudah muncul LP. Nah di LP di situ disebut ada 4 nama. Beberapa tadi sudah disampaikan dan lainnya adalah anggota dari YouTuber Nusantara. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kemarin Roy Suryo melaporkan lagi 7 nama. Dan itu kebanyakan dari YouTuber Nusantara. Jadi 7 nama itu juga kaget, bingung, tapi kemudian ya ketawa aja. Ya tiba-tiba conference ada 7 nama, inisial A, inisial B, inisial C, inisial D, inisial F, E,
dan seterusnya. Gitu. Ya, ini saya kira nggak bisa ketawa karena sedikit banyak ini adalah tuntutan hukum yang harus dihadapi ya. Stres pasti ini langsung ya, karena keseharian pasti bakal berubah tuh. Ada kemungkinan loh, kebebasan kamu itu dirampas oleh negara hanya gara-gara ngomong di depan publik, ya. Itu kasihan juga kalau saya, janganlah seperti ini. Saya minta begitu ya kepada Demokrat dan Pak Roy Suryo itu, kalau ini bukan untuk pendidikan mereka supaya mereka itu nggak kayak gini, mending nggak usah disomasi begitu ya. Tapi ya karena sedari awal saya katakan ini gara-gara si Jokowi tuh, jadi rusak semuanya, kerasa deh sama kalian pada akhirnya ya. Mudah-mudahan bisa menghadapi ini dengan tabah lah ya. Aduh. Itu kebanyakan anggota kami YouTuber Nusantara. Oke. Saya tidak bicara substansi atau isinya apa, karena ya belum terima apa-apa. Sampai dengan hari ini ya wujud saya seperti ini. Nggak ada surat menyurat, nggak ada apa-apa. Nggak ada pun. Itu. Nah, tapi yang membanggakan bagi saya adalah pagi-pagi saya dihubungin beliau-beliau dan beberapa pengacara yang lain. Saya tidak menghubungi beliau, tidak mengondisikan beliau. Ya, mungkin beliau mengikuti di media sosial, tapi saya hari ini jam 3 diminta untuk hadir di sini. Ternyata saya terharu. Kenapa? Luar biasanya support dari relawan Pak Jokowi, relawan Prabowo Gibran, relawan para pengacara. Ada dari Pradi Bersatu, ada dari Mas Farhat, dari petisi ahli, dari Merah Putih, dan akan menyusul lagi katanya. Semuanya total yang sudah terinventarisasi itu ada relawan Cipayung, Mas Damil. Nah, total ada 17 pengacara. Saya tambah, aduh, terharu men, terharu. Ya ini dari video mereka sendiri ya, Agri Farhan itu sampai menangis terharu gitu. Memang kalau dilihat dari segi solidaritas mereka, saya puji memang betul ya. Ini pentingnya memang ada kebersatuan itu, yang itu tidak kita lihat dari orang-orang yang kontra terhadap Pak Jokowi dari sisi para pendukung yang organiknya. Kalau kita mau sangkakan mereka itu organik begitu, itu yang tidak ada di kita. Itu kan berkutatnya itu atau berkumpul itu di Jakarta tuh ya, dengan siapa itu Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu ada, cuman untuk yang menyampaikan aspirasi, saya kira kan nggak ada YouTuber kayak gitu ya, YouTuber bukan Nusantara atau YouTuber Pancasila misalkan yang bikin itu yang kontra Jokowi misalkan, atau YouTuber demokrasi gitu kan, nggak ada tuh, tidak kita lihat. Ya inilah dari segi ininya mereka harus dicontoh, solid banget. Cuman kekuatan itu datangnya dari mana saya tidak tahu ya, apakah murni memang dari motivasi cinta mati terhadap Jokowi atau ada sesuatu di belakangnya. Saya tidak mau berbicara itu ya. Kita lanjutkan dulu. Terharu serius. Iya. Kenapa sebegitu antusias teman-teman itu mendukung saya tanpa diminta, tanpa digerakkan, tanpa I don't know. Nah, itu aja dari saya. Nah, kalau ditanya langkah selanjutnya apa? Karena sudah ada 17 nama itu tadi di daftar pengacara. Nanti silakan konfirmasi langkah hukum apa yang akan ditempuh. Tapi intinya pertanyaan yang sangat fundamental, Bang Agri, takut? Enggak? Lawan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang saya lihat pada akhirnya ya, Termul ini kan punya musuh baru, Demokrat. Justru besar loh ini ya. Gara-garanya Jokowi itu lempar omongan di belakang ini ada backupan. Coba kalau Jokowi itu selesaikan masalah dia pribadi, masalah dia sendiri begitu ya. Makanya jadi ada istilah cebokres kalau nggak salah itu ya. Jokowi yang punya masalah, lah kok malah dilempar sama orang lain. Mana orang lainnya ini? Kemarin kalau saya lihat yang paling kasihan itu istrinya Pak Budi itu ya. Nggak enak melihatnya itu.
Nah, kita akan teruskan dulu. Cuman saya jadi ingat ya beberapa lain dari Habib Rizik waktu itu. Kita nonton setan saling pukul. Saling adu. Nanti mereka capek sendiri baru masuk. Ini Habib Rizik belum masuk loh ya. Habib Rizik belum masuk ke M50. Ini kan kalau misalkan kemarin seperti Panji saja waktu dilaporkan oleh aktivis NU dan Muhammadiyah yang abal-abal itu sangat gercep sekali. Bagaimana seharusnya dengan laporan dari Habib Rizik yang lebih serius lagi tuduhannya kepada Jokowi itu. Seharusnya kan kalau nanti media sudah tersorot, wah ini akan sangat kasihan sekali, dan Pak Jokowi pun tidak sedang dalam keadaan yang prima untuk menghadapi semua ini ya. Nanti itu kan kita bahas sendiri insya Allah di dalam video tersendiri. Cuman sekarang udah mulai nih tahun kelamnya para tremul sepertinya ya dari apa yang saya lihat. Kita teruskan dulu nih. Turut mendukung semua teman-teman ini. Dan sebetulnya sebagaimana tadi dikatakan, Partai Demokrat layak malu ya melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, terutama tadi mendengar cerita dari istrinya Budius. Nah, siapa namanya tadi? Sudirowi ya. Nah, itu istrinya Pak Budius itu yang kemarin sudah saya bikinkan videonya ya. Bagi yang mau nonton silahkan. Cuman siapa ini Ade Armando ini kalau mengatakan yang dilakukan Demokrat ini memalukan. Ini kan cuman ngikutin patternnya Jokowi. Kenapa tatkala Jokowi itu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak disebut memalukan, tapi tatkala Demokrat itu melaporkan para tremul itu disebut memalukan. Double standard ya. Memalukan pada akhirnya apa yang dikatakan sama Ade Armando ini. Itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut gendernya perempuan, seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun tapi dituduh macam-macam. Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya, berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali. Takut kan karena begitu juga. Dan jangan lupa Dokter Tifa juga perempuan. Ya, kenapa itu tidak dilayangkan kepada Jokowi? Sekali lagi saya katakan dan berulang kali saya katakan, Jokowi dalam hal ini memperkarakan Roy Suryo seharusnya itu didebat dan digugat oleh semua bangsa Indonesia. Meskipun kamu termasuk tremul, please lah dalam hal ini jangan dibela Jokowi itu. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi ya. Nggak punya integritas Jokowi itu, popularitasnya juga sudah jelek ya di mayoritas masyarakat Indonesia, saya katakan begitu. Atau saya katakan begini ya, di dalam mayoritas circle saya itu sudah demikian, ada yang nggak punya integritas. Jokowi itu sudah tidak punya popularitas, dan cara pandang sporadis seperti ini kan sebetulnya tidak bisa dipakai begitu. Kalau seperti ini kita juga bisa ngait-ngaitkan masalah ini dengan PSI toh, yang mana Jokowi ini pada akhirnya juga menjadi dewan pembina kalau tidak salah atau apalah itu di PSI, yang mana anaknya itu menjadi ketua PSI kan. Kita juga bisa melihat ke situ kalau kita mau sporadis seperti itu begitu. Udah semua kemungkinannya diambil semua. Kemudian kemarin kan, apakah Anda tidak melihat siapa yang menjadi ketua MK waktu memutuskan bahwa Gibran itu bisa mengikuti kontestasi politik menjadi wakil presiden? Harusnya itu juga ada kan kalau mau kita sporadis seperti itu. Jadi ini yang pada akhirnya tatkala kita itu melakukan analisa yang sporadis tapi menyinggung Jokowi, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau melihat. Tapi tatkala ini ada di Roy Suryo misalkan, yang mana Faisal Assegaf sendiri mengatakan bahwa tidak ada motif Roy Suryo itu politik dalam hal ini, itu kok dibawa-bawa, ditarik-tarik ke politik. Jokowi lagi salahnya ini mah. Kalian itu gimana ya? Cobalah agak konsisten di dalam berpikir itu supaya tahu apakah kalian itu sedang dipakai oleh orang lain atau tidak. Karena pada akhirnya kalau
pola pikirnya tidak berjalan, seolah-olah ini adalah perbuatan saya begitu ya di dalam membela Jokowi, padahal kamu itu sedang dipakai sama Jokowi itu. Kasihan saja pada akhirnya kalau saya mah begitu melihatnya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Jadi saya menyarankan memang dengan segera Pak, teman-teman Demokrat itu menghentikan langkah-langkahnya yang justru akan memperburuk reputasi mereka dan juga memperburuk keutuhan koalisi Indonesia Maju. Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas Kim dan sekaligus menjatuhkan nama baik Pak Prabowo. Bentar, kalau saya rasa itu sudah dihitung oleh Partai Demokrat dan mereka itu sudah tahu kalkulasinya dan sudah berani untuk mengambil resiko ya. Yang mana tahun kemarin kan diam saja Demokrat itu bagaimanapun diperlakukan sebagai apapun begitu, diperlakukan bagaimanapun Demokrat itu diam tahun kemarin. Sekarang udah beda. 2007 kita lihat wah masih panjang ya memang. Cuman kan apa ya termul dari dulu begitu. 2025 aja udah ngobrolin 2029 kok. 2004 kalau tidak salah semenjak 2004 tahu-tahu Gibran 2 periode. Aduh, malu-maluin. Terima kasih. Teman-teman media, rekan-rekan media. Nah, ini dia ya, bahwa hari ini kami melihat antusias dari teman-teman relawan tetap sulit dalam menghadapi kondisi apapun. Kenapa demikian? Yang saya lihat bahwa memang kita sudah terlatih 10 tahun pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden pun bullying, fitnah, bahkan body shaming yang dilakukan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu hampir datang bertubi-tubi kepada Bapak, sehingga playing victim. Coba kamu baca itu tuh postingan-postingannya Fufu Fafa. Nah kalau kamu mengatakan lah memang Fufu Fafa itu siapa? Lah kemarin waktu Slank bikin lagu Republik Fufu Fafa itu yang marah siapa kalau bukan Termul itu. Jadi di dalam mindset yang paling dalam begitu ya, di dalam apa disebutnya itu alam bawah sadar mereka pun sebetulnya sadar bahwa Gibran itu adalah Fufu Fafa, Fufu Fafa itu adalah Gibran. Dan itu kan kalau saya tidak salah pernah mendengar informasi, Roy Suryo juga berani untuk membuktikan hal itu kalau memang dibutuhkan untuk dibuktikan tuh. Dan kita melihat bagaimana hinaan itu keluar dari mulut atau jarinya Fufu Fafa itu. Dan kalau kita misalkan sekarang melihat terhadap konten-konten YouTuber Nusantara ya banyak sekali bisa kita temukan apa yang dikatakan oleh siapa ini namanya yang seperti Gogon itu, tolong tuliskan di bawah komentar ya. Itu kan ada tuh apanya video-videonya, malah Pak Hozinudin itu sering sekali di bully ya. Terus mereka mengatakan kita 10 tahun sudah biasa, alah pret ya, nggak usah lah seperti itu. Coba lihat fakta itu ya, lihat faktanya itu memang ada dari kalian yang demikian, dari pihak lain juga demikian, faktanya ada. Dan kalau kalian mau menyinggung itu ngaca begitu, singgung diri sendiri kalau mau seperti itu. Terbiasalah kami sebagai relawan untuk menghadapi hal-hal seperti itu ya. Tetapi percayalah, ada memang pihak-pihak yang memang tidak tahan, walaupun hanya sekali, walaupun hanya berlangsung cuma seminggu, atau anti kritik. Kan seminggu itu udah lama, cuman Demokrat baru sekarang menentukan sikap, sudah mulai berani, kalkulasi politiknya sudah ada, saya rasa itu. Namun kita indahkan itu saat ini lebih konsentrasi bahwa apa yang dilakukan teman-teman di Badan Hukum Partai Demokrat melakukan somasi terbuka tanpa harus mendatangkan surat tersebut sampai ke tangan yang bersangkutan. Yang baru akan disomasi pun saat ini sudah dilaporkan. Bahwa kami tetap menyayangkan hal itu, namun tetap berkomunikasi baik kepada teman-teman tim hukum, dan harapan kita bahwa ini tidak perlu dilanjutkan. Kenapa demikian? Kalian itu, saya harap ini tidak dilanjutkan. Tapi giliran Roy Suryo, cepat-cepat penjarakan begitu ya, cepat-cepat penjarakan. Kan ini sama permasalahannya sebetulnya. Sekali lagi, kalau saya itu yang menginginkannya dari kedua belah pihak. Jokowi sudah hentikanlah, ini urusan kamu, selesaikan sama kamu sendiri begitu. Ya kalau mau pakai
kuasa hukum untuk menjelaskan kepada publik, bukan untuk mendatangi atau mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan itu, tapi untuk menjelaskan ke publik. Kalau kamu nggak bisa ngomong, tunjukin tuh ijazahnya sama pengacara kamu begitu. Ini urusan kamu sama mantan rakyat kamu. Jokowi lah kok malah bawa orang-orang begitu, dimasukkan ke ranah politik. Udah tahu politik banyak kepentingan di situ, orang-orangnya punya kekuatan di situ, dikorbankan orang yang nggak tahu apa-apa. Tuh ibu itu yang saya kasihan, itu istrinya Pak Budius, kasihan sekali ya. Mau bagaimanapun ya, kalau kita pakai nurani, sebagaimana kita kasihan terhadap Dokter Tifa tuh, sama saja dihentikan. Iya, tapi tolong narasi yang sama juga tujukan kepada Jokowi. Karena hal yang menjadi sia-sia dan juga membuang waktu untuk itu. Karena apapun itu, YouTuber, podcaster adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki profesi mengemas satu berita yang kemudian menjadi sumber bagi mereka untuk berkarya. Padahal banyak hoax juga ya kalau kita mau teliti. Lah apa bedanya sama Roy Suryo? Sama, Roy Suryo juga peneliti yang berkarya, meneliti, objek peneliti aja juga ada. Kenapa harus berusaha untuk dipenjarakan? Sama. Yang terpenting adalah bahwa saat ini karena sudah berbentuk laporan, maka kami dari tim hukum tetap konsentrasi pasal apa yang dilaporkan, ya, kemudian apa yang menjadi alat bukti serta barang bukti. Karena di dalam KUHP yang baru itu harus 8 ya syarat, beda dengan di KUHP lama hanya 5. Nah, tapi kita akan sortir baik-baik, kita akan lihat bila memang ada panggilan polisi yang dilayangkan begitu klarifikasi maupun panggilan seperti apa yang akan diterima oleh para tersangka. Kami juga para terlapor, calon terlapor, belum terlapor ya? Ya karena belum dipanggil kan? Jadi kalau belum dipanggil ya laporan itu belum tentu harus dipanggil dulu. Aduh gimana Pak Ade ya kalau tidak salah ini. Pak Ade ya, kalau sudah terlapor. Masa nunggu dipanggil dulu baru jadi terlapor? Pak Ade. Kita lihat apakah seperti apa bukti-bukti yang dilayangkan untuk menerima laporan tersebut. Demikian dari kami, tetap kami menunggu apa yang menjadi panggilan polisi, dan kami tetap akan menghadapi tentunya dengan prosedur hukum yang ada. Terima kasih. Tim hukum di sini terbagi menjadi 4 bagian. Waduh. Yang pertama adalah Pradi Bersatu dengan Pospenkum, ya, Posko Penegakan Hukum Pradi Bersatu. Kemudian ada THMP, Tim Hukum Merah Putih, ya. Kemudian ada petisi ahli, dan ada saudara saya di sudut sana ya, Pak Abbas, associate. Jadi memang ini adalah gabungan yang akan kita kolaborasi bersama-sama. Oke, sudah kita saksikan ya. Ini saya tutup saja di sini. Ini cost apa ya? Saya bukan katakan cost politik lah. Cost ekonominya ini besar sekali sebetulnya. Kita tahu harga pengacara di Jakarta itu berapa. Jadi kalaupun memang misalkan mereka betul-betul tidak dibayar dalam permasalahan ini, betul-betul tidak ada yang membayar sama sekali. Ini kan potensi ekonominya besar begitu. Jadi mereka itu memang mau mengorbankan diri meskipun tidak dibayar dalam permasalahan ini ya. Dan saya tidak mengatakan saya meragukan itu. Cuman kalau saya sebagai pengacara sih nggak bakalan mau begitu. Ini pro bono apa begitu ya. Jadi kalau pada akhir jadi belakang ada kecurigaan lagi, ini kan pasti ada cost-nya bikin acara seperti ini, kemudian berperkara dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas nanti lah insyaallah-nya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.